Oke, tema kita mau mulai minggu ini adalah knowing God. Jadi pengenalan akan Allah ya. Nah, yang pertama yaitu know ability of God. Jadi Allah itu bisa kita kenal ya. Kita bisa mengenal Allah. Nah, dari mana kita bisa mengenal Allah? Nah, nanti kita akan mempelajari step by stepnya apa yang ingin Tuhan nyatakan. Nah, tapi sebelum kita mempelajari masuk ke dalam pengenalan akan Allah ini, memang di dalam kehidupan manusia ada paham beberapa orang atau banyak orang ya, mungkin di Indonesia juga ada, di luar negeri juga banyak seperti itu ya, negara-negara lain. Ada yang mungkin kita sudah mengenal yang namanya ateis seperti itu ya. Nah, ateis itu mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. Karena kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, mereka tidak merasakan akan adanya kehadiran Allah. Ada suatu sosok atau makhluk yang bisa dilihat secara kasat mata seperti itu ya. Sehingga yang menjadi Allah bagi orang ateis itu adalah pikiran mereka. Jadi dalam mereka memahami akan adanya alam semesta ini oleh suatu pengetahuan yang bisa dipelajari seperti itu ya, yang bisa diterima oleh akal manusia, dan mengenai penciptaan akan manusia di mana mereka mengenal adanya evolusi seperti itu ya. Nah, mungkin adik-adik juga sudah pernah belajar di bangku sekolah ya. Nah, terutama yang kita pernah kenal itu kayak seperti teori Darwin ya, evolusi ya. Jadi monyet bisa berevolusi lama-lama berkembang, bermutasi dan menjadi manusia. Nah, itu dalam sisi pandangan kaum ateis, orang yang tidak percaya kepada Allah, walaupun pemikiran mereka sendiri yang mereka anggap sebagai Allah mereka seperti itu ya. Dan mereka tidak mempercayai adanya suatu kuasa yang lebih besar daripada itu, ada suatu kehidupan lain di dunia lain ya. Nah, di dalam kerajaan Allah, nah mereka tidak mengenal seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit pengantar. Jadi bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa melihat bahwa di dunia ini ada suatu eh, kehidupan lain seperti itu ya, dalam dunia roh yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Nah, ada suatu kuasa yang lebih besar lagi yang menciptakan seluruh kehidupan di dunia alam semesta ini yang tidak bisa kita pahami seutuhnya dengan secara sempurna. Nah, tetapi dalam kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari apa yang sudah dinyatakan Allah, sehingga kita manusia sampai dengan saat ini kita bisa mengenal bahwa Allah itu ada. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin adik-adik kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama berarti yang pertama ini adalah Allah dapat dimengerti tetapi dapat dikenal. Nah, jadi jelas ya. Jadi untuk kita bisa mengerti dengan sempurna Allah itu siapa, wajahnya seperti apa, ya kan? Bentuknya seperti apa, dan rupanya seperti apa. Nah, kita tidak bisa mengenal Allah seperti itu ya. Nah, tetapi di dalam penyataannya, Allah memberikan batasan sehingga kita bisa mengenal Allah. Jadi kita ini adalah makhluk yang terbatas. Nah, jadi kita ketahui bahwa manusia ini adalah makhluk ciptaan. Dan suatu ciptaan itu tidak bisa secara sempurna untuk bisa mengenal penciptanya seperti itu ya. Jadi terbatas. Nah, begitu pula dalam kehidupan manusia, kita yang diciptakan, kita mempunyai pikiran, kita mempunyai pandangan, itu terbatas. Sehingga kita benar-benar tidak bisa mengerti Allah itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, tapi ya puji Tuhan, di sini
dengan pemikiran kita yang terbatas, Allah berusaha dalam keterbatasan kita diberikan suatu pemahaman tentang Allah itu biar bisa kita memahami Allah kita itu seperti apa ya, walaupun tidak sempurna. Nah, di dalam Ayub 11 ayat 7, nah di sini saya bacakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Nah, Ayub dalam masa kesengsaraannya, dalam kehidupannya, dia juga mempunyai pemikiran seperti itu ya. Bahwasanya kita sebagai manusia, kita apakah dapat memahami hakikat Allah? Kita tidak bisa. Pikiran kita terbatas. Kita tidak bisa menyelami batas-batas kekuasaan Allah yang maha kuasa itu ya. Jadi beyond our mind seperti itu ya. Jadi di luar bayangan kehidupan kita, di luar batas pemikiran kita tidak bisa untuk menembus hal seperti itu. Nah, itu yang dikatakan juga di dalam Ayub. Nah, jadi bahwasanya Allah itu kita tidak dapat mengerti secara sempurna ya, tetapi bisa kita kenal. Nah, pengenalan ini seperti apa kita bisa mengenal Allah? Nah, poin kedua, Allah dapat dikenal karena penyataan dirinya. Nah, seperti saya bilang tadi ya, jadi Allah itu di dalam keterbatasan manusia untuk memahami siapa Allah itu, maka Allah yang sendiri yang menyatakan secara nyata di dalam kehidupan manusia ya. Nah, itu melalui nomor pertama penyataan umum. Nah, di situ general revelation ya. Jadi penyataan secara umum. Nah, penyataan secara umum ini dapat kita dapatkan ketahui melalui hati nurani atau pikiran. Nah, di dalam Roma 1, 19-20, kita bacakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak pada dirinya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, jadi melalui hati nurani pikiran. Jadi di dalam kehidupan manusia, nah secara tidak sadar bahwa manusia itu diciptakan, Allah memberikan di dalam pikiran dan hati nurani manusia itu, sebenarnya kita mengetahui bahwasanya kita ini diciptakan bukan langsung ada seperti sulap itu, boom. Nah, seperti itu ya. Tiba-tiba kita ada gitu. Nah, tetapi di dalam hati nurani kita pasti mengerti, kita melihat Allah itu ada. Kita bisa bernapas, kita bisa hidup. Terbukti apa? Karena kita sebagai orang manusia, kita menciptakan seekor semut aja kita tidak bisa seperti itu ya. Nah, di dalam hal seperti inilah kita bisa mengenal bahwa kita ini pasti ada yang menciptakan. Karena di ayat 19, sebab Allah menyatakannya kepada mereka. Nah, di dalam setiap hati, pikiran kita, nah Tuhan sudah menaruh suatu pemikiran bahwa Allah itu ada. Nah, jadi setiap manusia di dunia ini, sebetulnya mereka pasti mengetahui bahwa ada suatu kuasa yang lain yang mempunyai kekuatan, keilahian. Nah, dalam penciptaan dunia ini kita bisa melihat bumi. Nah, dari mana itu asalnya jika tidak ada yang menciptakan? Nah, seperti itu ya. Itu adalah penyataan dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi hati nurani, pikiran, nah itu kita bisa mengenal Allah, mengakui bahwa Allah itu ada di dalam kehidupan ini ya. Nah, yang kedua, dari penyataan umum ini, kita bisa melihat melalui adanya alam semesta. Ya, di dalam kehidupan ini, terutama kita bisa melihat di dalam pengakuan iman rasuli, ya, yang pertama, bahwasanya Allah adalah Khalik,
pencipta seluruh langit dan bumi. Nah, hal ini kita bisa lihat jelas di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya ya. Kita bisa melihat bahwa dari awal mulanya, dari pada saat semuanya itu belum ada. Nah, Allah menciptakan alam semesta ini, ya. Menciptakan alam semesta, isinya, hewan, binatang, pohon, air, langit, bumi, manusia. Nah, itu awal dari penciptaannya. Nah, jadi kalau adik-adik membaca Alkitab dari Kejadian, nah kita bisa melihat bahwa Allah bekerja, ya. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, itulah awal mula penciptaan. Nah, di dalam Nehemia 9 ayat 6, Mazmur 102 ayat 26, dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 15b, Kisah Para Rasul 17 ayat 24a. Nah, di sini kita bisa membaca semuanya di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, bahwasanya itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ya. Jadi langit dan bumi ini merupakan seluruh alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya ya. Nah, jadi apa ini maksud dengan alam semesta? Nah, mungkin kita cuma berpikiran bahwa bumi seperti itu ya. Nah, tetapi di dalam pelajaran kita di sekolah, kita juga mempelajari tentang adanya tata surya, ada bintang, galaksi. Nah, itu begitu luas, begitu besar ya. Nah, kita melihat bahwa begitu Allah itu maha kuasa menciptakan segala sesuatunya. Nah, mungkin ada teori seperti orang ya saya sebutkan ateis tadi, mereka tidak mengakui adanya penciptaan seperti ini ya. Mereka mungkin mengenal adanya teori Big Bang seperti itu ya. Jadi ledakan sehingga mengakibatkan terbentuknya suatu sistem tata surya. Nah, tetapi hal itu justru tidak masuk akal. Mengapa? Karena kita melihat di dalam penciptaannya Allah mengatur segala sesuatunya, baik itu posisi bumi, ya kan, disertai dengan planet-planet lainnya, matahari, bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari seperti itu. Nah, itu kita melihat adanya suatu keteraturan. Dan itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, dengan suatu ledakan membentuk suatu sistem dan berjalan yang begitu sempurna. Nah, saya rasa itu justru sangat tidak masuk akal akan pemahaman mereka. Jadi lebih masuk akal bahwa segala sesuatu itu diciptakan, mempunyai keharmonisan ya di dalam kehidupan, baik di planet bumi ini atau planet lainnya yang saling menunjang satu sama lain. Nah, seperti itu. Kita lihat sebagai contoh, jika ada matahari. Matahari bagaimana terbentuk? Bisa mempengaruhi bumi. Nah, jaraknya juga dari matahari ke bumi. Nah, itu tidak mudah secara akal kita bisa menerima seperti itu. Jika hanya dengan teori Big Bang seperti itu, bisa begitu harmonis, bisa begitu tepat jaraknya, sehingga ada suatu makhluk yang bisa menempati bumi ini ya. Nah, itu kita bisa mengetahui dari alam semesta. Nah, ukuran dari benda langit yang diciptakan Allah itu. Nah, jadi kita melihat bagaimana kita melihat kemahakuasaan Allah. Contohnya ya, bumi. Nah, bumi ini kurang lebih kalau kita mempelajari di dalam sekolah kita, bangku sekolah kita ya, kurang lebih bumi ini mempunyai diameternya. Jadi garis tengah bumi dari ujung ke ujung ya. Nah, jadi itu kurang lebih ada 12.800 km. Nah, bayangkan, itu bumi. 12.800 km itu diukur ya, garis tengah bumi kurang lebih. Itu juga sungguh luar biasa. Nah, matahari kalau matahari garis tengahnya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang pernah belajar? Nah, matahari itu garis diameter garis tengahnya itu kurang lebih 1.376.000 km. Nah, bayangkan berapa kali perbandingannya antar besarnya matahari dengan bumi. Bumi itu kecil sekali ya kelihatannya. Nah, kita lihat di dalam tata surya lain,
ada banyak bintang-bintang seperti itu ya, yang mempunyai bentuk yang begitu besar. Nah, kalau kita melihat matahari, kita rasa sudah cukup besar ya, sungguh luar biasa. Nah, cuma kalau kita mempelajari, mungkin kita adik-adik nanti kalau bisa searching di Google atau apa, nah ada namanya bintang Antares. Nah, bintang Antares ini mempunyai garis tengah, diameter planetnya itu, bintangnya 240 juta kilometer. Nah, bayangkan berapa kalinya matahari. Nah, bagaimana itu bisa terbentuk? Sungguh luar biasa besarnya kan. Nah, tetapi ada bintang lain lagi yang lebih besar daripada itu. Nah, ada namanya bintang IRS 5 ya. Nah, itu kurang lebih ada 15 miliar kilometer. Nah, bayangin coba. 1 kilo aja dari sini ke Tangerang aja kita kurang lebih berapa? 80 kilo. Bayangkan kalau 15 miliar kilometer seperti itu ya. Nanti di searching aja ya. Jadi adik-adik bisa mempelajari sistem tata surya ini seperti apa, bintang-bintang di dalamnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada bintang Antares, IRS 5, seperti itu ya. Begitu besar. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya bintang IRS 5 dibandingkan dengan bumi, ya mungkin bumi itu seperti titik. Jadi kalau kita menulis ada titik gitu ya. Nah mungkin seperti itu, kecil sekali bumi ini. Nah tapi dari kecil bumi ini, kita bisa melihat banyak sekali kehidupan. Ada manusia, ada makhluk lainnya yang Tuhan tempatkan. Nah, begitu pula di dalam planet lain yang mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata karena nggak sampai seperti itu ya. Mungkin kalau bulan atau planet yang dekat-dekat sekitar kita masih bisa melihat ya akan kehidupannya di sana seperti apa ya. Tapi kalau yang bintang-bintang lain yang besar-besar seperti itu kita sudah tidak mampu. Mungkin hanya kita bisa lihat lewat teropong sebatas seperti itu ya. Nah itulah, di luar bumi ini kita bisa melihat ada tata surya, ada galaksi lain yang begitu besar, dan itu begitu harmonis, dan itu tidak mungkin terjadi dengan dirinya sendiri. Ya, pasti ada yang menciptakannya, yang mempunyai luar biasa, ya kekuatannya, mempunyai luar biasa, penciptaannya. Nah, kita bisa melihat seperti itu ya. Tidak mungkin itu bisa terjadi dengan sendirinya. Jadi tata surya ini dari jarak kita bumi ke bulan, kita juga bisa hitung. Nah kan, itu kurang lebih 384.400 km. Nah, kurang lebih kalau kita total 1,3 detik cahaya ya. Jadi begitu presisi jarak antara matahari, bumi, bulan seperti itu ya. Karena kalau dengan terjadinya sendiri itu tidak mungkin. Kenapa? Kalau misalnya bulan kita geser sedikit saja mendekati bumi, nah bayangkan akan terjadi apa kira-kira kalau bulan terlalu dekat dengan posisi dengan bumi. Nah, akan jadi apa kira-kira yang sering kita pelajari adik-adik? Kenal nggak? Tahu nggak? Kalau posisi bulan terlalu dekat dengan bumi, daya gravitasinya itu akan lebih besar. Sehingga apa? Air laut semuanya meluap. Nah, bayangin air bah. Nah, kemungkinan ya musnah bumi. Kerendam banjir semua. Ya kan? Bayangkan itu coba, begitu presisinya jaraknya sehingga Tuhan ada menciptakan seperti itu. Tidak mungkin itu bisa terjadi sendiri. Dan sebaliknya, posisi matahari dengan bumi ya. Coba kita lihat, begitu presisi, begitu tepat jaraknya. Bayangkan coba, kalau matahari atau bumi ini bergeser sedikit saja. Nah, bayangkan coba, mungkin kehidupan manusia ini langsung musnah. Kenapa? Panasnya itu luar biasa. Kita pasti mati terpanggang. Bayangkan kalau jam 12 siang aja kita kalau keluar dengan suhu 37 sampai 30 sampai 40 derajat Celcius, kita sudah kepanasannya setengah mati, ya. Kalau kita masak air panas, kompor kena api, nah tangan kita bisa melepuh.
100 derajat Celcius. Nah, tapi bayangkan coba, ratusan ribu derajat Celcius matahari jika mendekat ke bumi, hangus bumi ya. Nah, kita bisa melihat seperti itu, bahwa penciptaan Allah itu luar biasa harmonisnya, luar biasa ketepatan presisinya, sehingga tidak mungkin hal itu ada dengan sendirinya, ya. Nah, itu dari alam semesta. Oke, selanjutnya, nah, setelah kita mempelajari, kita membayangkan hal yang simpel itu ya, walaupun di sistem tata surya kita masih banyak planet miliaran seperti itu ya. Nah, kita tidak bisa menghitung lah, saking banyaknya ya. Jadi kalau kita melihat, kita merasakan begitu besarnya alam semesta ya. Nah, itulah kita ketahui bahwa semuanya itu pasti diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu menciptakannya itu hanya dengan firman-Nya. Nah, di dalam Kejadian 1, Allah menciptakan itu hanya dengan Allah berfirman. Allah berfirman seperti itu ya. Allah berfirman dan itu jadi. Nah, begitu besar kuasa Tuhan. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, di dalam penciptaan ini kita tidak bisa melihat bagaimana Allah menciptakan, bagaimana kemunculan setiap bumi diciptakan, misal seperti itu ya, tumbuhan, makhluk, bagaimana Tuhan menciptakan, kita tidak bisa melihat seperti itu. Nah, tetapi kita bisa mengetahui di dalam penyataan Allah, nah bahwa Allah berfirman semuanya jadi seperti itu ya. Sangat berkuasa, maha kuasa, begitu besar kuasanya Allah, dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Allah berusaha memperkenalkan dirinya melalui penciptaan dengan adanya kepada pikiran kita, nurani kita, melalui alam semesta yang kita bisa lihat seperti itu kebesarannya ya, yang bisa kita pelajari, yang kita bisa dengan kasat mata kita lihat, begitu luar biasa. Nah, itu Allah berusaha menyatakan dirinya kepada manusia seperti itu. Nah, jadi ini semua menunjukkan kemahakuasaan Allah ya, saya bilang tadi ya. Dan karena itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena dia yang berkuasa, apapun yang mau diciptakan, dia bisa menciptakan semuanya. Di dalam Yeremia 32 ayat 17, kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Nah, jadi Allah itu tiada yang mustahil bagi Allah. Jika Ia ingin menciptakan sesuatu, tidak ada yang mustahil. Nah, sehingga kita diciptakan ya di dalam Kejadian 1 seperti itu, Kejadian 2, 3. Nah, kita bisa melihat penciptaan manusia juga diciptakan serupa segambar Allah. Nah, jadi kita ini merupakan representasi Allah, gambaran Allah ya. Jadi kita diciptakan begitu sempurna kehidupan. Nah, di dalam kehidupan alam semesta ini, yang diciptakan paling sempurnanya itu yaitu manusia. Karena di dalam penyataan yang saya sebutkan tadi, Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Nah, manusia itu pada saat penciptaan adalah manusia yang sempurna. Ya, sebelum dosa muncul dalam kehidupan manusia. Nah, itulah penciptaan Allah, bumi dan segala isinya. Nah, yang kedua, Allah dapat dikenal karena penyataan dirinya melalui penyataan khusus. Nah, penyataan khusus atau special revelation ya. Jadi adanya dosa menyebabkan manusia tidak dapat mengenal Allah melalui penyataan umum. Ya, jadi penyataan umum itu penyataan yang tadi ya.
dari hati nurani, dan kita melihat alam semesta ini ya. Jadi karena dosa, manusia tidak bisa mengenal Allah melalui penyataan umum. Dan karena itu Allah memberikan penyataan khusus bagi manusia ya. Yaitu melalui pertama, yaitu kitab suci atau firman Tuhan. Dan yang kedua, melalui Yesus Kristus. Nah, inilah penyataan khusus yang diberikan spesial bagi manusia untuk bisa mengenal Allah. Karena semenjak adanya dosa dari Adam dan Hawa, ya, itu sifat dosa itu turun ke pribadi manusia yang selanjutnya ke dalam anaknya sampai keturunan sampai saat ini. Jadi jika kita dalam keberdosaan kita sebelum kita mengenal Allah, nah memang di dalam pikiran setiap kita sudah dikaruniakan Allah untuk mengenal Allah, sehingga manusia itu pasti punya kerinduan untuk mengenal Allah. Nah, tetapi karena dosa itu, melalui penyataan umum, adanya gunung, batu, pohon besar seperti itu ya, bukannya berpikiran bahwa kita punya pikiran, oh ini merupakan adanya suatu penciptaan sehingga terjadi hal-hal yang begitu besar. Nah, tetapi karena dosa itu malah ciptaannya itu yang dijadikan pusat penyembahan manusia. Nah, kita bisa melihat ya, ada orang menyembah di gunung-gunung, ada menyembah kayu besar di sembah-sembah seperti itu ya. Bahkan ada yang mungkin yang menyerupai patung-patung atau apa yang besar, nah itu disembah, atau batu khusus gitu kan, disembah manusia. Nah, itu akibat dosa. Sehingga manusia tidak bisa sendirinya mengenal Allah itu mengenal Allah itu dengan baik seperti itu ya, karena ada dosa yang menjadi penghalang. Nah, oleh sebab itu, karena keterbatasan itu, makanya Tuhan menyatakan kembali dengan firman Tuhan. Nah, pertama dinyatakan melalui Musa ya, yang kita sudah pelajari kemarin, turunnya 10 perintah Allah. Ya, kalau dalam kitabnya Yahudi, Tanak namanya ya, kita kenalnya Taurat Allah. Nah, itu 10 perintah itulah yang dinyatakan Allah melalui Nabi Musa pertama kalinya. Jadi itu mengatur tatanan kehidupan manusia harus hidup seperti apa. Bahwa manusia diberikan peraturan-peraturan bagaimana manusia harus hidup yang sudah kita pelajari dari 10 perintah kemarin ya. Nah, di dalam 1 Samuel 3 ayat 7, ini mungkin saya bacakan saja ya. 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah, kita melihat bahwasanya jika Tuhan tidak memberikan firman Tuhan, kitab suci, penyataan, nah seperti tadi, Samuel juga tidak bisa mengenal Tuhan. Karena dengan adanya firman Tuhan, manusia diberikan kemampuan untuk bisa mengenal Tuhan, keberadaan Allah, keberadaan Tuhan ya. Nah, jadi seperti itu, dengan adanya firman, kita bisa mengenal siapa Allah. Karena Tuhan memberikan pengenalan akan seperti itu ya. Nah, melalui Yesus Kristus. Nah, di dalam Matius 11 ayat 27, ini saya bacakan langsung aja ya. Nah, Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Yesus Kristus diutus oleh Bapa di surga, datang berinkarnasi di bumi. Untuk apa?
Ya kan? Kita akan mempelajari hal-hal tentang seperti itu, tentang kristologi nanti ya. Nah, ada beberapa tujuan, tapi tujuan utama jika kita garis besarnya kita membaca kitab suci, bahwa Yesus Kristus turun ke dunia ini adalah untuk mengenalkan kerajaan Allah. Di dalam setiap pengajaran Yesus pada waktu itu adalah mengenalkan kerajaan Allah, memperkenalkan siapa Allah, memperkenalkan siapa Bapa, memperkenalkan apa itu surga ya. Jadi hanya anaklah yang bisa mengenal Bapaknya ya. Jadi seperti itu di dalam Matius 11:27 ini ya. Nah, selain kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menebus umat manusia ya dari dosa. Nah, jadi Yesus itu datang untuk memperkenalkan kerajaan Allah sehingga kita bisa mengenal siapa itu Allah. Di dalam Yohanes 1:18 saya bacakan juga ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kita seorang pun kehidupan manusia di bumi ini, kecuali Adam dan Hawa, tidak pernah melihat siapa itu Allah. Kita tidak bisa melihat Allah secara kasat mata. Nah, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memperkenalkan, representasi bahwa dengan melihat Yesus, Yesus itu merupakan suatu gambaran Allah. Nah, Yesus ingin memperkenalkan siapa Bapa. Sehingga akan ada ayat, jika engkau mau melihat Bapa, ya engkau melihat Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, itu seperti ungkapannya ya. Jadi seperti itu. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang mengenal Allah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus awalnya dari surga. Dia tahu siapa Allah. Dia tahu siapa Bapa. Dia turun ke dunia berinkarnasi untuk memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Nah, selanjutnya di dalam Yohanes 14:7-9. Yohanes 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, jadi saya bilang tadi ya, jadi kalau kita mengenal Kristus, otomatis kita akan mengenal Bapa sebagai Allah ya. Nah, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, jadi inilah saya bilang Yesus itu merupakan representasi sebagai Allah, perwakilan Allah. Jadi kalau kita mengenal Kristus, Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kita kenal, oh Yesus yang mati di kayu salib, bukan seperti itu ya. Jadi pengenalan akan Kristus ini kita mengenal Kristus itu seperti apa yang diajarkan, kehendaknya apa. Nah, jadi kita juga bisa mengenal Dia, kita mengenal Bapa yang di surga, mengenai Allah seperti itu ya. Itu yang ditekankan. Jadi bukan hanya pengenalan dasar, oh Yesus Kristus. Nah, semua orang juga banyak tahu seperti itu siapa Yesus, tapi pengenalan lebih mendalam melalui firman-Nya ya, apa yang sudah dinyatakan. Nah, di dalam Ibrani 1 ayat 1-2 juga itu dinyatakan. Saya bacakan. Ibrani 1 ayat 1-2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, sebelum zaman Kristus ada, dari zamannya Adam dan Hawa serta keturunan-keturunannya sampai sebelum Kristus hadir, nah Allah sudah menyatakan dirinya melalui siapa? Melalui para nabi, ya. Nabi-nabi yang diurapi, yang dipilih oleh Allah, bekerja untuk memperkenalkan siapa itu Allah bagi kaum Israel pada waktu itu ya, kepada manusia. Nah, tetapi setelah Kristus datang, nah seperti kita ketahui tadi, nah setelah Kristus datang ke dunia, nah Kristus inilah yang sudah ditetapkan, yang menceritakan kerajaan Allah seperti itu.
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, dan karena Kristus, nah Kristus juga menjadikan alam semesta. Karena kalau kita nanti mempelajari di waktu yang akan datang, akan ada Tritunggal, bahwa Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus ini ikut serta dalam penciptaan manusia, alam semesta ini ya, dalam penciptaan ya. Nah, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, jadi kita diberitahukan melalui kehadiran Kristus ya. Nah, itu pernyataan khusus. Nah, sekarang kita mau sampai poin fungsi Roh Kudus dalam pengenalan akan Allah. Ya. Nah, meskipun kita lihat tadi Allah sudah menyatakan melalui berbagai cara seperti itu ya. Nah, karena kejatuhan dosa, manusia itu menjadi buta rohani, rohaninya menjadi mati ya. Jadi bahkan penyataan khusus itu pun tidak cukup bagi manusia untuk bisa mengenal Allah. Jadi kita bisa melihat kehidupan di dunia ini. Banyak sekali orang yang memahami Allah itu dengan salah. Keinginan mereka itu untuk beribadah, keinginan mereka untuk hidup benar. Ya, keinginan manusia itu untuk bisa berbuat baik selalu. Ya. Tetapi hal yang dilakukan itu salah seperti itu. Jadi Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang tidak benar. Nah, perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan yang bukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, meskipun Alkitab sudah diturunkan, Yesus Kristus sudah turun ke dunia berinkarnasi seperti itu, memperkenalkan kerajaan Allah, masih juga tidak bisa untuk semua manusia bisa mengenal Allah yang benar itu seperti apa. Nah, disinilah kita melihat poin ketiga ini, harus ada peranan Roh Kudus. Nah, semenjak Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke dunia, ya, melalui Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya akan mendapatkan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, melalui Roh Kudus inilah kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam hati manusia, pikiran manusia. Nah, jadi kita bisa mengenal pribadi Allah. Pikiran kita diubahkan, hati kita diubahkan. Nah, yang nomor 2, Roh Kudus melahirkan kita kembali. Nah, ini melahirkan kembali artinya apa? Bukan melahirkan kembali kita secara lahiriah ya. Nah, melahirkan kembali ini, bahwa saya bilang tadi, kejatuhan manusia di dalam dosa itu mengakibatkan manusia itu mati secara rohani. Ya, jika orang mati itu ya, kalau orang mati kita kasih uang 100 juta, pasti nggak bisa mempunyai respon, begitu bukan? Kita mau kasih makan enak, kasih steak, kasih apa yang enak-enak seperti itu ya kan? Pasti dia juga nggak berespon, karena dia mati. Rohani kita ini mati. Makanya harus ada peranan Allah sendiri yang pertama kali untuk melahirkan kembali kita. Jadi seperti kita dibangkitkan rohani kita itu. Jadi kita hidup kembali sehingga kita bisa diberikan pikiran, hati untuk mengenal Allah. Jadi kita rindu untuk membaca firman-Nya. Rindu untuk mengenal, oh siapa sih Allah itu, siapa sih Kristus itu, siapa sih Roh Kudus itu. Nah, itulah peranan Roh Kudus dalam melahirkan kembali kehidupan kita. Nah, selain Roh Kudus mempertobatkan kita, melahirkan kembali, memberikan kita pertobatan, membaptis kita sebagai tanda iman kita, dia juga Roh Kudus menyucikan kehidupan kita. Jadi orang yang percaya, kita bisa melihat perbandingannya antara orang percaya dan orang yang percaya yang sudah dilahirkan kembali. Jika orang yang tidak percaya berbuat dosa, di dalam hatinya itu tidak akan ada suatu, seperti kalau kita kenal kayak nurani seperti itu ya, yang berbicara, oh itu salah.
Nah, itu tidak ada kalau di dalam orang yang tidak percaya Kristus. Ya, nggak ada Roh Kudus. Nah, tetapi bagi orang percaya yang sudah benar-benar bertobat, di dalam kehidupannya, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, di saat kejatuhan, misalnya saya marah-marah gitu, marah kan nggak boleh, dosa kan. Nah, disitulah ada peranan Roh Kudus yang mengingatkan, hey, jangan marah-marah, ingat, kasih itu sabar. Nah, firman diingatkan kembali ke kita, ya. Nah, seperti itulah kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga dia menyucikan kehidupan kita, ya. Nah, jadi peranan Roh Kudus seperti itu. Dia memperkenalkan Allah itu seperti apa. Nah, itu seperti itu. Nah, yang ketiga, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan itu kita bisa mengenal Allah. Nah, di dalam kekristenan sendiri, ada dua tipe nih. Ada Kristen KTP dan Kristen sungguh-sungguh. Makanya, adik-adik, kita periksa hati kita nih. Nah, kalian termasuk yang mana nih? Apa kita termasuk Kristen KTP, Kristen, atau Kristen sungguh-sungguh? Nah, seperti apa tuh Kristen KTP? Orang Kristen pasti bisa ke gereja, bisa mendengarkan khotbah, bernyanyi seperti itu ya. Tapi di dalam kehidupannya tidak ada perubahan. Nggak pernah baca firman Tuhan. Nah, itu Kristen KTP. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang sungguh percaya, nah, dia pasti memuji, menyembah Tuhan itu dengan segenap hatinya, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam setiap kehidupannya sehari-hari, bukan cuma hari Minggu untuk kita dengar firman ya. Di dalam kehidupan sehari-hari punya kehausan, oh kita baca firman Tuhan, ya kan? Nah, kita baca Kejadian, kita mempelajari, siapa sih Allah kita ini, apa sih yang dikerjakan, baik dalam penciptaannya, karya penebusannya, bagi kehidupan manusia, Allah itu sekarang ada di mana. Nah, itu semuanya yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita orang percaya, di dalam pemikiran kita ini terbatas. Makanya Roh Kudus turut bekerja dalam kita membaca firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti. Ya, selain kita Roh Kudus bekerja seperti itu, Roh Kudus juga bisa memakai orang lain untuk kita mempelajari firman Tuhan, seperti kita mendengarkan pengajaran-pengajaran di YouTube seperti itu ya, pengajaran-pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Nah, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan manusia, untuk pengenalan Allah itu sangat tidak mungkin bagi orang yang tidak percaya pada Kristus. Karena Allah yang mereka kenal itu adalah Allah yang salah. Nah, jadi di sini kita belajar pada hari ini. Nah, bagaimana kita mempelajari, kita mengetahui apa yang sudah Allah nyatakan di dalam firman-Nya tadi yang sudah kita baca. Bagaimana Allah ingin kita mengenal Dia. Ya, jadi pelajaran kali ini tentang pengenalan akan Allah sampai di sini. Sudah waktunya juga. Nah, minggu depan kita akan mempelajari. Nah, ini baru dasarnya saja yang kita pelajari hari ini. Nanti ke depannya minggu depan kita akan mempelajari sifat-sifat Allah. Allah itu sifatnya seperti apa aja. Ya, nanti kita akan mempelajari Allah Tritunggal dalam hakikat dan pribadinya seperti apa. Nah, ini harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Karena kita menjadi orang yang percaya pada Kristus, orang yang beriman, kita tidak bisa beriman dengan buta, seperti itu ya, iman yang buta. Kita harus mengenal Tuhan kita. Tidak bisa kita bilang, oh saya Kristen, ya kan? Saya orang yang cinta Tuhan, tetapi kita tidak pernah belajar Tuhan kita itu seperti apa. Nah, di dalam kehidupan kita harus mempunyai hati yang rindu untuk mengetahui, sehingga dari hari ke hari hati kita dibangun. Kita semakin mengenal Allah kita. Kita semakin mengasihi Allah kita. Kita semakin takut akan dosa. Karena apa?
Allah kita itu, kita melihat Allah kita itu begitu luar biasa. Dari penciptaan langit dan bumi, membentuk manusia, kita harus hidup takut di dalam Tuhan. Nah, itulah pribadi yang harus dimiliki oleh kita semua, terutama kehidupan para remaja di dalam membangun kehidupannya, baik di kehidupan remajanya, mulai beranjak nanti dewasa sampai memasuki tahap demi tahap di dalam kehidupannya, dalam pekerjaan dan selanjutnya. Nah, inilah yang harus kita miliki, pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena banyak sekali pemahaman di luar yang tidak sesuai dengan firman. Jadi kita harus berhati-hati belajar firman Tuhan juga. Kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, yang memberikan jalan, sehingga kita bisa mengenal sungguh-sungguh ya, Tuhan kita itu seperti apa. Bukan Tuhan Allah yang salah, sehingga kita menyembah pada Allah yang salah. Baik, puji Tuhan. Jadi untuk minggu ini, inilah yang kita pelajari. Kiranya bisa menjadi berkat kita. Minggu-minggu depan kita akan kembali melanjutkan pengenalan kita akan Allah. Jadi kita harus tetap semangat dalam mempelajari semua ini ya. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Adik-adik semua? Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Om. Ada ya? Oke, baik. Minggu depan kita akan CCA, jadi menyangkut materi-materi yang sudah kita pelajari, terutama 10 perintah Allah yang akan kita CCA-kan ya. Nanti video yang sudah di-share, materi yang sudah diberikan, nanti dibaca-baca, nanti kita akan ada hadiahnya nanti kalau bagi yang menjawab dengan benar. Yang pasti menarik hadiahnya ya. Dan ini terkait dengan hari Paskah nantinya juga ya. Sekalian kita ada acara seperti itu. Baik, malam ini puji Tuhan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang telah Kau berikan Tuhan, pengetahuan yang telah Kau nyatakan Tuhan, baik itu melalui firman-Mu, melalui Yesus Kristus, penyataan yang sudah mengajarkan dan sudah memperkenalkan kerajaan Allah melalui firman-Mu bagi kehidupan kami. Di minggu-minggu yang akan datang, kami akan mau menggali lebih dalam lagi Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, sehingga kami bisa hidup takut di dalam Engkau Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang begitu berotoritas atas hidup kami. Kami sebagai makhluk ciptaan-Mu yang sempurna Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu. Bila mana Kau menciptakan kami sesuai dengan rupa dan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu semua kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan para remaja Tuhan, aktivitas mereka. Kiranya Kau memberkati, Kau memberikan mereka tuntunan bagaimana mereka harus hidup dalam setiap pengajaran firman yang telah disampaikan, bisa menjadi motivasi dalam kehidupan mereka untuk bisa hidup benar Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada minggu ini. Kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.